Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kemudian Syaikhul Sahabat Haji Muhammad Guntur Keluarga yang hormati Ubi Jembatan Bapak Sosial Stoyo Jamaah Tahlil RW Tangsal yang hormati. Alhamdulillah, mohon kita saran-saran puji syukur dengan perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya Allah rahmatkan Allah Subhanahu wa taala kula saha panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat walafiat sehingga wonten kalih kula saged melaksanakan rutinitas kula jenengan bagi panjenengan saking ahli kubur kula jenengan saking ingkang sampun sumari wonten alam kubur wabil khusus kiriman donga Mugi-mugi biwa wakaya sin barokah sesuai ahli kubur kula jenazah dengan sahabat sumari wonten alam kubur mugi ahli kubur bersama juga ingkang sesat wonten ing bawah mugi-mugi wonten salah satu alam kubur selalu mendapatkan maghfirah selalu mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang mugi-mugi kuburan pun tersurau untuk mimpi fil jannah keamanan surga Allah Subhanahu wa taala. Mugi salawat bersalam mugi-mugi katur penunjukan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara saya yang hormati wonten pertemuan waktu punika Allah badhe mirsani kaitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adz bin Jabal diceritakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala Mu'adz bin Jabal telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yaqulullah Allah berfirman ini hadis ini hadis kursi ini hadis kursi ini hadis yang dahulu Allah langsung tapi mundur 31 saking ahli nabi mereka yang menyampaikan tapi nanti termasuk saking Allah namanya hadis kursi ini dibawa Al-Quran dan Al-Quran itu akan langsung jauhkan Nabi Kabeh tetap disampaikan oleh Rasulullah tapi yang dikatakan yang kritik menanggapi Al-Quran dalam hadis kursi disampaikan
Adam, wahai anak cucu Adam. Jadi Allah yang menyampaikan, tapi yang menyampaikan Rasulullah. Wahai anak cucu Adam, saya ini adalah sangat malu. Saya ini adalah malu akan menyiksa kamu, besok pada hari kiamat. Oleh karena itu, maka malulah kamu untuk melakukan kemaksiatan. Jadi, ya ibaratkan astaghi ini tidak maksiatin, wa astaghi dari Allah bilang lalu aku. Jadi saya ini malu. Allah itu izin, tekad ini manusia sing lakoni maksiat. Mulai dasarnya jadi bahwa Allah mulai isi orang aku yang akan lakoni maksiat. Berarti kan berdasar maksiat, tapi dengan kata-kata yang halus. Jadi kesini oleh alam dunia mulai dasarkan kalian Allah Subhanahu Wa Taala itu berdasar maksiat. Di dalam hadis yang lain, jadi Nabi Allah juga menyampaikan. Jadi dalam hadis yang lain, jadi istisna, jadi tidak atas kaki, pasrah majukan. Apabila kamu tidak malu kepada saya, maka berbuatlah semaumu. Jadi Allah menyampaikan, jadi apabila kamu tidak malu kepada saya, maka berbuatlah sepuasmu, berbuat sekarmu ya sebenarnya. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Jadi itu berdasarkan bahwa asal maksiat, sebab Allah itu besok pada hari kiamat itu akan malu. Allah malu akan kalau mau menyiksa anak cucu Adam. Mulanya istimewa Allah. Itu yang pertama. Yang berkali ya Adam itu wilayah ukti maka karona telah wahai anak cucu Adam, tobatlah kamu kepadaku, maka aku akan memuliakan kamu seperti aku memuliakan para nabi. Jadi pula dasarnya kali Allah dikatakan tobat, kalau dosa itu tobat. Sebab yang aku awakmu mampu dan tobat, aku bakal mulia awakmu podo karo aku mulia para nabi. Jadi tetap berdasarkan dihimbau kali Allah supaya mungkin melakukan langkah kemaksiatan dan sebagainya, tetap harus tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berkata, ya Adam, la tuhawil qawdaka anni, wa innaka in hawalta qawdaka anni, akhadulka wa ansurka. Wahai anak cucu Adam, keyakinanmu itu di dalam hatimu janganlah kamu palingkan. Jadi keyakinan aku, terus percaya aku. Ojo tidak percaya sayangin aku. Jadi katanya, dari orang Islam terus beriman. Ojo tidak aku mau. Jadi yang Adam aku hamil kau dagang. Ojo nurin hatimu ani pada kaki hawa kau dagang ani akhduka malah ansuka. Dan kalau kamu itu sudah beriman kepada saya, maka janganlah kamu pindah hatimu itu pindah kepada yang lain. Sebab kalau kamu itu pindah kepada yang lain, kami akan memberikan kehinaan kepadamu dan kami tidak akan memberikan pertolongan kepadamu. Jadi namanya dari wong botak. Jadi asal Islam miskin karena agama yang lain. Maka kalau orang itu asalnya Islam kok pindah dan agama lain, sudah tidak percaya kepada Allah, maka orang itu akan hidupnya akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan Allah sekarang, ya ibn Adam, lau laqitani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanatun mislu ahlil ardi lam aqbal minka hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'idi. Wahai anak cucu Adam, seandainya kamu itu di dunia itu melakukan amal kebaikan, besok kamu itu bertemu dengan saya besok pada hari kiamat. Tapi kamu itu tidak percaya kepada saya, tidak iman kepada saya, maka amal kebaikanmu walaupun amalmu itu banyak, maka tidak akan saya terima. Jadi ini dasarnya Pak Jokowi katakan, tentang tiang yang non muslim terus bantu masjid itu terima aja gitu, masalah kita muslim aja yang terima awal terus. Tapi dan Allah itu
jelas betul diterima oleh Allah. Tapi kalau bangsa selaku panitia diterima, dibantu, dibantu diterima. Tapi novel itu masalah diterima atau oleh Allah diterima atau tidaknya jelas kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, walaupun amalnya itu banyak, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi yang kunci. Jadi sebagai Allah menyampaikan wahai anak cucu Adam, wahai anak cucu Adam, kalau kamu itu melakukan amal kebaikan, bahkan amal kebaikan itu sepenuh bumi, tapi kamu itu tidak percaya kepada saya, tidak percaya dengan janjiku, tidak percaya pada ancaman itu, tidak percaya dengan Allah, maka la akbar, kami tidak akan menerima amal kebaikanmu. Itu saudara sekalian. Sehingga berkata, ya Ibn Adam, ini anak ar-Razik, wahai anak cucu Adam, saya ini adalah zat yang memberikan rezeki kepada semua manusia, semua makhluk. Wa anta al-marzuq, dan kami itu adalah orang yang diberi rezeki. Wa anta ta'lamu anni ubika rizqaka, dan kamu juga menyadari saya ini telah memberikan rezeki kepadamu. Wala takut ta'ati bisa bagi rezeki, maka janganlah tinggalkan ketaatanmu karena kamu untuk mencari keduniaan. Jadi jangan boleh dunia, boleh rezeki sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Sebabnya marilah kain kalau hati, sebab kalau kamu itu meninggalkan ketaatan kepada saya, bisa bagi rezeki karena kamu itu dengan alasan untuk mencari rezeki, aujadatu alaika ukubati, maka kami akan mewajibkan kepadamu, akan mewajibkan siksaanku kepadamu. Jadi kapan ini wis boleh nyotok, terus lawan boleh taat kepada Allah, maka orang itu akan tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berhak untuk memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai objek pulau dan adalah al-marzuq, orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah. Mulai di samping ibadah kepada Allah, umat dan harus untuk mencari rezeki. Tapi jangan sampai karena mencari rezeki sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajan ya Ibn Adam, lalu Allah menyampaikan dalam hadis suci itu, ya Ibn Adam, ikhfar di hadir kisah al-Qasar, jagalah 5 perkara ini. Wahai anak Adam, 5 perkara ini jaga, kamu laksanakan, walaka al-jannah, maka kalau kamu bisa melaksanakan 5 perkara ini, jaminanmu adalah akan masuk surga yang surga. Al-Qasar kita bagi. Jadi termasuk hadis hadis qudsi, tapi ini langsung itu langsung jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi disampaikan Rasulullah SAW. Ini boleh terjadi terus amal ibadah alam juga ini pun sampai meninggalkan meninggalkan ketaatan bulan dan dumakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya Allah tidak sesuai dengan ini apa? Jadi wama khawatul jinna wa insa illa liya'budun, tujuannya Allah mendatangkan manusia jin kalau manusia supaya beribadah kan. Tapi karena kita hidup di dunia, ya tetap harus mencari rezeki. Nah, kalau mencari rezeki tetap di situ jangan sampai berdasarkan ini sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama ini kangelan kan ada dispensasi dari mungkin alasan-alasan atau mungkin tidak kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari sholat dari dalam perjalanan di sholat jamaah kosong dan sebagainya. Kalau ini sampai ditegur, dari ditegur kiai, kemudian hutan, memang mereka berikan pengasuh nomor setunggal ya, pasien dan tiang kerja. Jadi tiang kerja itu ini kan kesempatan menjaga pondok pesantren juga. Jadi kiai itu semarang, nomor itu jamaah. Jadi yang selawat itu setengah di badan sekejo. Jadi selawat kok kakek, tapi orang sih bilang sholat, nyolati gitu. Jadi itu masih ada. Jadi besok berbalik main apa ini nunggu kabel harus berbulan foto tapi nunggu kabel itu jogo. Ya itu dikali. Waktu hari sholat disampaikan untuk jual takziah itu siji itu nggak orang jenazah. Lalu nanti masuk dengan no. Kita perlu
senitik nyenengno kan keluarga. Ya sampai kan pidato iki ngono lho. Sampai sekarang lo mungkin iki kan lo. Pun mengandani masyarakat tapi jangan bantu turun. Sebabnya apa? Sebabnya sampai tingkat dan pondok itu loh. Iki untungnya orang pondok. Sama kan? Oh karena pondok memang paling ini. Tapi kalau kita paling kecil itu yang sudah dinasari itu terkait dalam budaya di campuran masyarakat yang kecil. Tapi ya buat tempat korban benar. Tapi kita sekarang alhamdulillah jadi tiga kawan berasal dari kata dan menyampaikan memang hadis ini harus lesing yang bayangi waktu dulu itu tujuannya itu apa itu kira saya akan dikabul Allah kira saya akan diampuni dosanya oleh Allah dan sampai 100 dan ini permintaan dari orang yang berdoa itu akan diterima oleh Allah. Jadi syafaatnya itu diterima. Jadi syafaat itu dalam turunan Allah. Dan memang perlu. Jadi perlu dan itu dalam sampaikan kamarnya soal biasa menulis minimal Bismillah dibayangi. Jadi dibayangi. Misalkan buatan surat kuburan ini buatan apa? Kan karena ada manfaatnya kan kata. Jadi turun rumah itu ganjaran bodoh baru ngamal sak gunung Uhud dari kalau dibayangi kemarin jenazah kuburan dan ini kan ganjaran kata tapi seperti karena tujuan daripada tausiah itu adalah untuk mendoakan jadi mendoakan sholat itu mendoakan misalnya kan dulu orang belum dari orang ini seakan hari lalu sampai kalau tadi memang di sabar itu buat nenten karena dia kan seragaman dari bodoh itu ya bodoh seragaman ketoro loh jadi supaya enak jadi kalau enak insya Allah dari setengah pun dengan dua kasih kata nanti yang akan mulai belajarkan jadi termasuk ibadah rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat diterima namanya oleh ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala obat kepada Allah Subhanahu Wa Taala izin kalian melakukan maksiat terus melakukan apa itu termasuk di dalam patus rezeki itu karena sampai dilarang kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala keyakinan harus percaya Allah ada sampai murtad ada sampai murtad sampai murtad keluar dari agama Islam maka dia itu hidupnya akan dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik di dalam dunia dan lebih juga dalam akhirat. Dan ini wasiat itu juga mungkin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada Bani Adam kepada semua umat anak cucunya Nabi. Mungkin pada yang saya dalam sampaikan akhirnya dari hidayah walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Mugi mugi memberkahi ahli pro dengan sebuah dan sambung kepada orang kubur dan ngaji sedikit kalau mugi nambahi iman takwa kula dengan sedaya dhateng Allah Subhanahu Wa Taala dan lampahi napa namipun syariatipun kaliyan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula pembawacara dan sekaligus tuan rumah mbok bilih wonten kirane napa mawon kang dipunaturaken kali keluarga kula nyuwun agunge pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.